Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 29 dan 30. Saudara, kita semua ini pastikan ingin mengalami suatu ketenangan hidup, ya, ketenangan hidup, dan juga ketika mengalami suatu beban atau pergumulan hidup, kita dapat menanggung sehingga tidak menjadi beban berat dalam kehidupan kita. Nah, Matius 11 ayat 29 dan 30 yang kita akan pelajari kali ini, itu akan memberi kita jawaban tersebut saudaraku, ya. Mari kita baca firman-Nya. Matius 11 ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kita mulai dengan kalimat awal, ya. Di sana dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Ya, kuk ini apa saudaraku, ya? Kalau kita jalan-jalan ke daerah, ya, yang masih banyak sawahnya, kita akan melihat di sana ada kerbau, ya, yang dipakai untuk membajak sawah, dan ada kayu, ya, semacam balok begitu yang melengkung ditaruh di belakang leher daripada kerbau itu. Nah, tujuannya ditaruh seperti itu agar petani dapat mengendalikan arah daripada kerbau itu, ya, kemana petani itu inginkan kerbau itu menuju. Jadi itulah kuk yang dimaksudkan, yang digambarkan di dalam firman tadi. Nah, tetapi kuk yang Tuhan taruh di leher kita tentu saja bukan balok kayu, saudara. Kuk yang ditaruh oleh Tuhan Yesus itu maksudnya adalah firman Tuhan, kepatuhan kita, ketaatan kita. Maukah kita patuh dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Ya, kita tidak lagi sepenuhnya menggunakan pikiran kita, kemauan hati kita, ya. Kita harus mulai mau untuk berdoa dulu, meminta daripada Tuhan petunjuk dan arahan. Artinya kita hidup tidak lagi semau gue. Ya, saudaraku, jadi kuk di sini artinya kita mau memberi diri untuk dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Kita baca lebih lanjut lagi, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Tuhan Yesus mau kita ini mempunyai kelemah lembutan dan rendah hati. Lemah lembut itu apa saudaraku, ya? Lemah lembut itu bukan berarti gemulai, saudara, ya. Jangan berpikir begitu. Lemah lembut itu artinya ketika kita bertutur kata, ya, kita tidak ketus, kita tidak membentak, ya, kita tidak kasar, ya. Kita menyampaikan dengan cara yang baik-baik, dengan kata-kata yang baik, ya. Jangan ada kata-kata kita yang menyakiti, ya, menyinggung, ya, membuat orang kecewa, ya, membuat orang sakit hati. Jadi kita menyampaikan dengan lemah lembut, ya, yang mendatangkan berkat bagi orang. Nah, kemudian rendah hati ini artinya kita tidak cuma mau didengar, ya. Kita tidak cuma mau didengar, tetapi kita juga mau mendengar, ya. Kita tidak cuma mau apa yang kita inginkan didengar orang atau dipatuhi orang, tetapi kita juga mau membuka hati kita untuk dikoreksi, saudaraku, ya. Kalau kita dikoreksi lalu kita bereaksinya negatif, ya, kita merasa kita seperti digurui, atau kita seperti diatur-atur, atau seperti kita diperintah, saudaraku, itu bukan rendah hati, ya. Itu sombong namanya, itu arogan namanya, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus mau kita mempunyai kelemah lembutan dan rendah hati. Selanjutnya apa dikatakan firman Tuhan tadi? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata saudaraku, ketika kita mau memikul kuk yang Tuhan taruh itu, dan kita mau lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita akan mengalami ketenangan, saudaraku. Wah, ini sesuatu yang kita harap-harapkan sebenarnya, saudaraku. Selanjutnya di ayat 30 dikatakan demikian, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, bukan cuma jiwa yang ada ketenangan, saudaraku. Ternyata kalau kita melakukan yang tadi itu, ya, kita mau memikul kuk, kita mau lemah lembut, dan kita mau rendah hati, maka kita ketika menghadapi beban pergumulan apapun juga, ya, seberat apapun juga, di mata orang dunia melihat bahwa kita sedang mengalami pergumulan berat,
Tetapi karena kita telah memikul kuk itu, ya, kita lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan dapat menanggungnya dengan terasa ringan, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita, ya, oleh karena ketaatan kita tadi, kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Ya, saudaraku, jadi kalau kita ingin mengalami jiwa yang tenang dan menghadapi setiap beban pergumulan dengan ringan, maka pikulah kuk, lemah lembut, dan rendah hati. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Haleluya. Amin.